Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berikan lagi kita kesempatan pada hari ini dapat bertemu bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan mengalir begitu luar biasa dalam hidup kita. Sehingga Tuhan berikan kita kesempatan lagi untuk bisa dengar suaranya di hari yang indah ini. Saya percaya tujuan Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya supaya makin lama kita makin bertumbuh dewasa, jadi sempurna dan jadi sama seperti Dia. Puji Tuhan, siapkan hati kita yang terbaik untuk dengar firman Allah pada hari ini. Firman Allah saya ambil dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari buka bersama-sama Alkitab kita. Sekali lagi dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dua Macam Dasar. Saya bacakan untuk kita semua pada hari ini. Firman Allah berkata begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita baru baca beberapa ayat dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Tuhan ini luar biasa. Tuhan ingin menerangkan apa maksudnya, maka Tuhan itu selalu pakai contoh. Dari contoh-contoh ini tujuan Tuhan adalah supaya kita semua yang mendengar firman Allah ini mudah untuk mengerti. Nah, dalam kisah ini Tuhan untuk menerangkan tentang kehidupan yang rohani, Tuhan pakai contoh kehidupan yang jasmani. Tuhan untuk menerangkan tentang rumah rohani, maka Tuhan pakai contoh rumah jasmani. Saudara kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya kita semua lagi membangun rumah rohani. Nah, ayat ini berkata begini, setiap orang yang mendengar firman Allah, kemudian melakukan firman itu, maka mereka adalah orang yang bijaksana. Itu sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang bijaksana itu adalah orang yang ketika dia dengar firman, dia lakukan firman itu. Maka Tuhan umpamakan orang itu dia lagi mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi ayat-ayat yang berikutnya kita baca, ada orang yang mendengar firman tapi dia tidak lakukan firman itu. Maka Tuhan bilang orang itu bodoh. Sebab orang itu mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, sekarang coba kita pikir saudara-saudara. Kalau rumah didirikan di atas batu, maka sekalipun ada goncangan, sekalipun mungkin ada angin, ada apa yang menerpa, yang coba menggoyahkan rumah itu. Tapi karena rumah itu didirikan di atas batu, kuat rumah itu. Tapi coba Anda bayangkan satu rumah yang didirikan di atas pasir. Batu, tapi batu kecil. Saya percaya goncangan cuma sekecil apapun, goncangan yang kecil, rusak rumah itu. Dan dia akan mengalami kerugian yang besar. Ini sebenarnya Tuhan lagi memberikan bayangan tentang hal yang rohani. Kita lagi membangun rumah rohani. Dan nanti rumah rohani kita akan mengalami ujian.
Itu sebabnya rumah rohani yang akan kita bangun adalah rumah rohani itu harus berdiri di atas batu. Bagaimana rumah rohani supaya rumah rohani kita bisa berdiri di atas batu? Ketika kita dengar firman Allah, lakukanlah firman itu. Ketika kita dengar khotbah, kita dengar firman Allah, dengar itu baik-baik. Cari mengerti firman Allah itu, kemudian mulai lakukan firman Allah itu. Saya rindu hari-hari ini kita jemaat bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja. Hari-hari ini khotbah kita bisa dengar di mana-mana. Khotbah lewat pengeras suara, khotbah lewat radio, khotbah lewat televisi, kita bisa dengar lewat YouTube dan lain-lain sebagainya. Sekarang khotbah begitu banyak. Dan belajar, mulai latih diri kita. Setiap firman yang kita dengar, sekarang kita mulai hidup dari firman itu. Setiap firman yang kita dengar, sekarang kita mulai lakukan firman itu. Maka rumah rohani kita akan jadi kuat, berdiri di atas batu. Jangan menjadi orang yang dengar firman, suka dengar firman, begitu sukacita dan semangat untuk dengar firman, tapi habis dia dengar, dia tidak lakukan firman Allah itu. Saya selalu bilang saya tidak mau jadi hakim untuk menghakimi siapa saja. Tapi kayaknya banyak orang seperti itu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Suka dengar firman, semangat dengar firman, tapi mana buktinya? Banyak firman yang sudah didengar tapi tidak dilakukan. Tapi hari ini saudara-saudara, kiranya firman Allah akan mengubahkan hidup kita. Sebab setiap kita lagi membangun rumah rohani. Nah, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, rumah rohani kita Tuhan bilang akan diuji. Lihat ujian pertama dari rumah rohani kita. Ujian pertama dari rumah rohani kita adalah kita akan diuji dengan hujan. Hujan itu dia akan menyerang atap dari rumah kita. Jadi ujian yang pertama itu adalah ujian terhadap atap dari rumah rohani kita. Fungsi dari atap itu adalah bicara tentang perlindungan. Atap itu yang melindungi rumah itu. Atap itu yang melindungi penghuni dari rumah itu. Tapi ayat ini begitu jelas bahwa kita akan diuji. Atap perlindungan kita akan mengalami serangan-serangan. Dan saudara-saudara, kita siap atau tidak siap, kita akan diuji dengan serangan ini. Yaitu bagaimana Tuhan akan mengizinkan kita akan diserang atap rumah rohani kita. Untuk membuat kita kehilangan pengharapan. Atap itu bicara tentang perlindungan. Tuhan akan mengizinkan satu waktu, nanti sebentar kita lihat contoh ayatnya. Akan menghancurkan, akan berusaha untuk menghancurkan atap perlindungan. Supaya nanti kelak tujuan setan adalah membuat kita orang-orang yang kehilangan pengharapan lagi kepada Tuhan. Kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kita tahu dalam Alkitab ada contoh tentang Ayub. Kalau kita baca dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Nah, Ayub itu adalah seorang yang saleh. Dia hidup benar, dia hidup jujur, dia menjauhi kejahatan. Kalau ditinjau dari segi rohani, Ayub ini luar biasa. Dia orang benar, dia orang jujur, dia menjauhi kejahatan. Ayub ini punya tingkat rohani yang luar biasa. Tapi satu ketika saudara-saudara, iblis datang menghadap kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, apakah engkau lihat hambaku Ayub? Iblis mengakui bahwa Ayub itu ada pagar perlindungan. Ketika kita setia kepada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka ada pagar perlindungan. Dan iblis tidak bisa menembus pagar perlindungan itu. Tapi dalam kisah Ayub kita membaca, dalam kisah Ayub, iblis berhasil menembus berbagai aspek kehidupan dari Ayub atas izin Tuhan. Perhatikan kata-kata ini, atas izin Tuhan, Tuhan izinkan iblis itu dia menembus pagar perlindungan. Sebenarnya apa sih tujuan Tuhan? Seperti dalam Matius pasal 7.
ada saat dengan sengaja Tuhan izinkan atap perlindungan kita diserang oleh kuasa kegelapan. Itu adalah ujian. Ketika kita diserang untuk menghancurkan pagar perlindungan. Ketika kita diserang membuat kita mulai kehilangan pengharapan, tidak percaya lagi pada Tuhan. Tapi apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan? Ayub, iblis berhasil menembus pagar perlindungan atas izin Tuhan. Lihat, dia tembus kepada keluarganya. Kita tahu dalam kisah ini, anak-anak dari Ayub mati. Saudara-saudara, saya belajar ayat ini, saya berdoa, Tuhan kalau boleh jaga. Jangan apa yang terjadi pada Ayub itu terjadi pada kita. Karena betapa sakitnya, anak itu adalah buah dari pernikahan. Kemudian dalam kesetiaan kita, iblis berhasil masuk menembus pagar itu. Dan anak kita mati. Ini sakitnya luar biasa, saudara-saudara. Iblis berhasil menembus keluarga dari Ayub. Yang kedua, iblis berhasil menembus pagar perlindungan untuk seluruh hartanya. Alkitab menulis semua harta yang dimiliki oleh Ayub, dari berkat yang dia terima dari Tuhan, habis. Yang ketiga, iblis berhasil menembus pagar perlindungan terhadap diri Ayub. Dalam kesetiaan dia mengalami sakit, saudara-saudara. Dia mengalami sakit kulit sampai busuk dagingnya. Memalukan, saudara-saudara. Iblis berhasil menembus itu. Tuhan izinkan pagar perlindungan ini tembus. Saudara-saudara, ini adalah atas izin Tuhan untuk menguji Ayub. Apakah Ayub masih percaya pada Tuhan? Memang kalau kita lihat dalam Alkitab, Ayub sempat berbuat kesalahan. Ayub sempat salah dengan kata-katanya. Dia salah berkata-kata ketika dia ada dalam ujian. Dia sempat bilang begini, dia sempat mengutuki hari kelahirannya. Kalau bisa hari kelahirannya itu terkutuk. Kemudian Ayub sempat salah dengan teman-temannya. Dia sempat marah, dia sempat benci kepada teman-temannya. Tapi lepas dari kesalahannya itu, ketika dia mengalami ujian yang sangat berat, pagar perlindungannya hancur. Atap perlindungannya hancur, saudara-saudara. Kalau kita baca dalam kitab Ayub pasal yang ke-42. Di tengah-tengah ujian yang berat. Ayub 42 ayat yang ke-5. Berkata begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ketika dia mengalami itu, saya bilang tadi sempat dia berbuat kesalahan. Dia salah dengan kata-katanya. Dia kutuk hari kelahirannya. Dia sempat salah dengan teman-temannya. Dia pernah benci dan marah kepada teman-temannya. Tapi ada hal yang rohani yang dilakukan oleh Ayub. Di saat dia merasa kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Yang dia lakukan apa? Dia makin mendekatkan diri. Dia mengejar Tuhan. Dia cari Tuhan. Dan pengakuan dari Ayub, dulu hanya dari kata orang dia bisa tahu tentang Tuhan. Sekarang dia bilang, dengan mataku sendiri aku bisa memandang Tuhan. Haleluya. Dulu dia kenal Tuhan hanya dari kata-kata orang. Sekarang ketika dia cari Tuhan, ada ayat firman Tuhan, kalau kita mencari dia maka dia akan muncul seperti fajar. Allah tidak bersembunyi. Setiap orang yang cari Tuhan, maka orang itu akan menemukan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, ada hal yang luar biasa. Keraguannya akan Tuhan hilang. Itu sebabnya dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua, Ayub berkata begini, aku tahu bahwa engkau, mari kita baca ayat itu. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika iblis berhasil menyerang beberapa aspek kehidupan dari Ayub. Anaknya mati. Semua berkat-berkat yang dia miliki, harta kekayaannya habis. Tubuhnya sakit. Saya bilang tadi dia sempat membuat kesalahan dengan kata-kata dan dia salah dengan teman-temannya. Tapi ada pihak yang luar biasa dilakukan oleh Ayub. Dia cari Tuhan. Ketika dia cari Tuhan, sekarang dia bertemu dengan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, cara pandangnya diubahkan oleh Tuhan.
Mulanya dia sempat ragu dengan Tuhan. Mulanya dia sempat bilang di hatinya, kita setia. Tapi kenapa pagar perlindungannya hilang? Pernah ada di hatinya, dia setia, dia hidup benar. Tapi lihat, sepertinya Tuhan tidak tolong dia. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berkata dengan iman, aku percaya tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal. Dia percaya sekarang dalam keadaan sulit sekalipun, dalam keadaan menderita pun, dia tetap percaya ada rencana Tuhan di dalamnya. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang dia alami. Tapi karena dia cari Tuhan dan dia bertemu dengan Tuhan, sekarang dia percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dia yakin di balik dari penderitaan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Ayub pasal 42 ini kita baca. Dia mulai ambil korban persembahan. Dia mulai kembali mempersembahkan korban persembahan. Korban ini lambang dari apa? Korban ini lambang dari pujian. Dia mulai kembali memuji Tuhan. Dia mulai kembali bersyukur kepada Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, hatinya jadi teguh dan percaya kepada Tuhan. Sekarang dia mulai bersyukur. Sekarang dia mulai memuji Tuhan. Dan setelah dia bersyukur dan memuji Tuhan, Tuhan pulihkan keadaan dari Ayub. Apa yang hilang dari Ayub, Tuhan kembalikan kepadanya 2 kali lipat. Saudara kekasih dalam Tuhan, ujian terhadap atap perlindungan kita macam-macam. Ujian terhadap atap perlindungan antara kita, saya hamba Tuhan dan jemaat, kita berbeda. Tapi satu hal yang pasti, atap perlindungan kita akan mengalami ujian. Tujuan Tuhan adalah Tuhan mau menguji. Di saat sukar, apakah kita masih percaya Dia atau tidak? Tapi belajar pengalaman kepada Ayub. Mungkin ada di antara kita, iblis berhasil menembus keluarga kita. Sehingga keluarga kita mengalami celaka dan lain-lain hal. Itu sudah kami alami, saudara-saudara. Eliana yang sangat kami cintai, kami sudah serahkan pada Tuhan. Kami sudah doakan, kami sudah minta perlindungan. Toh Tuhan izinkan dia harus mati. Tapi ini tidak menggoyahkan iman kami. Kami tetap percaya Tuhan tidak pernah salah dengan semua tindakannya. Kami tetap percaya, kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami percaya di balik dari semua itu, Tuhan punya rencana indah. Dan kami percaya ada berkat yang lebih hebat lagi yang Tuhan siapkan di balik dari semua itu. Kalaupun ada di antara jemaat yang di tengah-tengah kesetiaan iblis berhasil menembus pagar perlindungan untuk usaha kita. Saya mau bilang pada saudara-saudara, belajar kepada Ayub di tengah-tengah kesukaran, kesulitan. Mungkin usaha kita goyang, mata pencarian kita goncang, dan lain-lain sebagainya. Kita dalam kesetiaan kita mengalami sakit. Belajar kepada Ayub. Kita tidak boleh salah lagi dalam perkataan. Kita tidak boleh salah lagi memandang orang lain. Tapi mari cari Tuhan. Mari mendekatkan diri kita kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Dan saya percaya ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, cara pandang kita akan berubah. Kita tidak akan pernah ragukan Tuhan. Tapi dengan iman kita berkata, tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal. Setiap rencana Tuhan itu pasti jadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita siap atau tidak siap, saya bilang tadi, rumah rohani kita akan diuji. Atap kita akan diuji. Tuhan akan izinkan atap rumah rohani kita akan mengalami goncangan, akan diserang oleh kuasa kegelapan. Tapi firman Allah untuk kita hari ini, kalaupun atap rumah rohani kita lagi diserang, lagi digoncangkan oleh kuasa gelap, saya mau bilang pada saudara, langkah yang harus kita lakukan adalah makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya pengalaman Ayub itu jadi pengalaman kita. Kita kenal Tuhan bukan lagi dari kata orang, tapi kita mulai kenal Tuhan karena kita bertemu muka dengan Tuhan. Dan pertemuan kita dengan Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Kita tidak pernah ragu lagi dengan Tuhan. Akan membuat kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Dan percayalah, pemulihan yang pernah Tuhan lakukan kepada Ayub, pemulihan yang sama akan jadi bagian kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat serangan yang kedua. Serangan yang kedua adalah rumah rohani kita akan diserang dengan angin.
Angin ini dia akan menyerang badan rumah. Apa yang dimaksud dengan angin? Efesus pasal 4 ayat yang ke-14. Mari kita lihat bersama-sama. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-14. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita menemukan kata angin di sana. Angin ini bicara tentang angin pengajaran. Pengajaran palsu. Pengajaran sesat. Saudara-saudara, selama ini kita sudah mengiring Tuhan. Selama ini kita sudah mengikut Tuhan. Selama ini kita sudah dengar firman Tuhan. Dan rumah rohani kita mulai terbangun. Tapi saudara-saudara, kita siap atau tidak siap, rumah rohani kita akan diuji dengan angin-angin pengajaran sesat. Sekarang salah satu yang akan populer di dalam gereja adalah tentang pengajaran sesat. Matius pasal yang ke-24 ayat 11 kita baca di sana, akan muncul begitu banyak nabi palsu. Salah satu yang dinantikan dan dirindukan dalam satu pelayanan, dalam satu gereja adalah akan muncul nabi dalam gereja. Sebab nabi itu dia akan menyampaikan isi hati Tuhan. Nabi itu adalah dia penyambung lidah Tuhan. Dia akan mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan oleh Tuhan. Tetapi Alkitab berkata akan datang nabi-nabi yang palsu. Dia berdiri sebagai seorang nabi, tapi kata-katanya bukan dari Tuhan. Kata-katanya adalah rekayasa dirinya sendiri. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan begitu banyak orang. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12 berkata begini. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Wahyu pasal 12 ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga ini bicara tentang iblis. Dan ekor dari naga dia akan menyeret sepertiga dari bintang. Siapa itu bintang? Bintang itu anak-anak Tuhan. Iblis lewat ekornya dia akan menyeret sepertiga dari anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan itu akan dilemparkan dan jatuh ke bumi. Ekor dari naga, ekor dari ular, kalau kita baca Yesaya pasal 9 ayat yang ke-14. Ekor dari ular ini bicara tentang pengajaran-pengajaran sesat. Saudara-saudara, ayat ini memberitahu pada kita. Bayangkan ada sepertiga dari anak Tuhan yang akan gugur imannya. Akan ada sepertiga dari anak Tuhan yang akan tersesat dengan pengajaran yang salah, dengan pengajaran yang sesat. Itu sebabnya hari-hari ini saudara-saudara, untuk mengenal tentang yang sesat, ketahuilah yang benar. Untuk mengenal yang palsu, kita harus kenal yang asli. Saya pernah satu kali saudara-saudara, saya mau ganti suku cadang mobil. Karena saya tidak tahu mana asli dan palsu, saya pergi ke toko. Saya belanja, saya beli suku cadang. Saya minta suku cadang yang asli. Maka dikasihlah suku cadang itu. Saya tidak tahu, saya hanya bilang, saya mau beli yang asli. Dikasih, saya bayar. Habis saya bayar, saya datang ke bengkel. Waktu saya kasih lihat, tukang bengkel bilang begini, Pak, ini bukan asli Pak, ini tiruan Pak. Nah lihat, saya mudah dibodohi. Karena apa? Untuk mengenal yang palsu harus tahu yang asli. Saya tidak kenal yang asli, itu sebabnya saya bisa dibodohi dengan yang palsu. Hari-hari ini pengajaran palsu ini akan melanda gereja. Dan dia akan sanggup menghancurkan rohani sepertiga dari jumlah anak Tuhan. Jadi Anda bayangkan itu, sepertiga anak Tuhan akan tersesat dengan pengajaran yang salah. Itu sebabnya hari-hari ini rumah rohani kita akan diuji, siap atau tidak siap. Sekarang di mana-mana firman Allah disampaikan lewat televisi, lewat radio, lewat pengeras suara. Kita bisa buka lewat handphone, di mana-mana khotbah itu disampaikan.
Saya mau bilang kita harus kenal firman yang benar. Sebab di antara begitu banyak firman yang disampaikan akan terselip pengajaran palsu. Pengajaran palsu itu akan tetap mengajar kita untuk setia pada Tuhan. Tapi jalan kita mulai dibelokkan. Saya baru dengar kesaksian belum lama ini, saudara kekasih dalam Tuhan. Ada beberapa keluarga, dan saya yakin ini mewakili dari begitu banyak orang sebenarnya. Ada beberapa keluarga yang mulai tidak percaya lagi pada Roh Kudus. Ada beberapa keluarga yang mulai tidak percaya lagi atas kemahakuasaan Tuhan. Karena apa? Ada hamba Tuhan yang ngajar begini kepada jemaat. Supaya nanti kalau datang musim hujan, rumah kamu tidak banjir. Beli minyak urapan. Dan mulai diurapi selokan. Got, saudara-saudara. Jadi katanya selokan itu drainase air supaya rumah tidak banjir. Mulai diurapi. Kemudian ambil minyak urapan, kemudian kelilingi rumah Anda. Dan diurapi minyak Anda. Diurapi rumah Anda, maka rumah Anda tidak akan banjir. Nah, jemaat ini karena disampaikan khotbah ini lewat hamba Tuhan, mereka percaya firman Allah ini, percaya khotbah ini, maka mereka mulai beli banyak minyak urapan. Mereka mulai datang ke depan rumah, ke samping rumah, ke belakang rumah itu ada selokan, ada got, dan mereka mulai urapi dengan minyak. Mereka mulai urapi dengan minyak batas-batas rumah. Katanya supaya tidak banjir. Berapa hari kemudian datang hujan. Ketika datang hujan, banjir rumah mereka. Ketika banjir rumah mereka, yang disalahkan bukan pendeta yang khotbah, yang disalahkan Tuhan. Mereka berkata begini, sudah diurapi selokan kami. Sudah diurapi rumah kami. Tapi buktinya Roh Kudus tidak sanggup jaga rumah kami. Lihat kami dalam keadaan banjir dan kami tidak bisa keluar dari rumah ini. Akibatnya bukan pendeta yang disalahkan. Akibatnya Tuhan yang disalahkan. Katanya Tuhan tidak sanggup tolong padahal sudah diurapi. Ini salah pelajaran ini, saudara-saudara. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Allah berkata begini, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi pengurapan itu kepada kamu. Siapa kamu itu? Kita. Jadi urapan Roh Kudus, minyak pengurapan itu saudara-saudara, itu adalah lambang dari Roh Kudus. Perjanjian lama dipakai minyak, tapi perjanjian baru itu adalah Roh Kudus. Dan yang diurapi lagi bukan benda, yang diurapi lagi bukan barang, yang diurapi itu kita. Roh Kudus yang turun dan kita terima pengurapan sehingga kita punya kuasa untuk melayani. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang masih mengajar seperti itu. Pelajaran dari gereja perjanjian lama masih dibawa. Rumah perlu diurapi dan jadi bukti ini jemaat saudara-saudara. Sudah diurapi selokannya, sudah diurapi rumahnya supaya tidak banjir. Sekarang banjir, yang disalahkan siapa? Tuhan yang tidak sanggup tolong. Saya dengar ada jemaat yang bilang begini, supaya dapur kita tetap menyala, dapur kita tetap diberkati, urapi dapur kita. Dan jadi kenyataan, pernah dapur itu kehabisan makanan. Padahal dibilang kalau diurapi dengan minyak dapur kita tidak pernah akan kehabisan makanan. Ada pengajaran yang bilang, setiap hari ambil dompet kita dan diurapi dengan minyak dompet kita, maka kita tidak pernah kehabisan uang. Dan jadi bukti saya dengar sebagai hamba Tuhan. Ada dompet-dompet yang diurapi tiap hari. Tapi juga masih kekurangan saudara-saudara. Hati-hati dengan pengajaran hari-hari ini. Hati-hati. Urapan itu sekarang bukan untuk benda-benda. Urapan Roh Kudus itu untuk kamu, untuk kita semua. Haleluya. Bukan lagi urapan untuk benda. Kalau saudara ingin dapur Anda diberkati, saudara Anda, dompet Anda diberkati, Tuhan yang ajar, setia. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka yang lain itu akan ditambahkan. Satu kali saudara-saudara ada ibu dari jemaat lain, dia telepon pada saya, dia bilang, Pak Pendeta tolong berikan saya jalan keluar. Kami lagi bangun usaha tapi bangkrut Pak Pendeta. Apa lagi yang harus saya perbuat? Saya lagi bicara lewat telepon, saya doa pada Tuhan, Tuhan taruh di hati. Tuhan ingatkan beberapa ayat tentang kunci berkat. Kunci berkat di antaranya adalah kembalikan yang Tuhan punya.
apa yang Tuhan punya dikembalikan. Kalau Tuhan berkati, saya bilang kepada ibu, kalau Tuhan kasih berkat supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan, apa yang Tuhan punya dikembalikan. Habis kita kembalikan yang Tuhan punya, janji Tuhan, maka pintu-pintu berkat itu Tuhan akan buka. Itu janji Tuhan untuk kita. Tapi saya punya grup WA, mungkin ada di antara saudara, grup WA, perpuluhan itu diperdebatkan. Ada hamba-hamba Tuhan yang mulai bilang, tidak perlu bayar perpuluhan. Padahal perpuluhan itu milik Tuhan. Ketika kita tidak bayar perpuluhan, kita tidak kembalikan milik Tuhan, sesungguhnya kita lagi mencuri apa yang Tuhan punya. Padahal Tuhan bilang dalam Maleakhi, kalau kita kembalikan milik Tuhan, Tuhan bilang, semua pintu-pintu berkat Tuhan buka. Jadi saudara, tidak perlu lagi ambil minyak urapan dan urapi dompet kita. Setia saja kepada Tuhan, cari saja Tuhan, utamakan Tuhan. Kemudian apa kata firman Tuhan? Yang Tuhan punya dikembalikan. Percaya saudara-saudara, kalau kita mengembalikan milik Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu janji Tuhan dan itu jadi pengalaman begitu banyak orang. Ibu Pendeta Awi, dia mengajar di sekolah Alkitab tentang perpuluhan. Dia berkata, semakin kita jujur dan benar mengembalikan milik Tuhan, kita tidak bisa kalahkan Tuhan. Tuhan akan berkati kita dengan limpahnya. Saya bilang itu kepada ibu. Saya bilang, ibu, apa yang Tuhan punya dikembalikan. Kemudian dari berkat yang ibu dapat, mulai berani untuk menabur. Dia terdiam lewat telepon, tapi dia bilang, iya Pak Pendeta, saya mau buat itu, saya mau lakukan itu. Haleluya. Seperti saya bilang tadi, tidak perlu kita ambil dompet dan tiap hari diurapi dompet kita. Kunci berkat itu adalah lakukan firman Tuhan. Kembalikan apa yang Tuhan punya. Saudara bisa beli minyak urapan dari Israel, saudara-saudara, dan saudara urapi dompet Anda tiap hari. Tapi selama tidak lakukan firman, saudara tidak akan diberkati. Ada begitu banyak kejadian-kejadian dalam gereja sekarang yang sepertinya firman Allah benar, tapi mulai menyimpang. Hari-hari ini jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kenali firman yang benar. Itu sebabnya bagi saya hari-hari ini mari berlomba-lomba belajar Alkitab. Mari mulai dengar firman Allah dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Hamba-hamba Tuhan yang punya pemahaman firman yang benar. Dengar firman dari mereka. Begitu juga baca buku-buku rohani yang benar-benar ditulis oleh orang-orang yang benar kenal firman Allah yang benar. Supaya rohani kita bertumbuh di arah yang benar. Supaya ketika datang pengajaran yang palsu, kita kenal yang benar, maka kita bisa tahu mana yang palsu. Saudara-saudara, tadi yang saya sampaikan itu beberapa pengajaran yang salah. Tapi masih begitu banyak pengajaran yang salah yang akan membuat kita tersesat. Tersesat artinya masih berjalan. Tersesat artinya masih maju, tapi kita sudah salah jalan. Harap-harap kita menuju sorga, padahal ujung-ujungnya neraka. Itu sebabnya kita akan mengalami ujian pada badan rumah. Badan rumah itu akan diuji dengan angin pencobaan. Badan rumah kita akan diuji dengan pengajaran-pengajaran sesat. Jadi doa dan kerinduan kita, kiranya kita akan mengenal firman yang benar. Sebab dari pengenalan firman yang benar, kita tidak akan pernah tersesat. Kemudian yang terakhir, ujian yang terakhir itu adalah banjir. Banjir itu dia akan menyerang dasar atau fondasi dari rumah. Banjir itu bicara tentang berkat. Banjir itu bicara tentang sukses. Banjir itu bicara tentang kedudukan. Memang saudara-saudara, saya belajar dalam Alkitab. Apa yang Tuhan lakukan terhadap kita adalah Dia ingin supaya kita semua diberkati. Kalau saudara ingat ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, tindakan Tuhan pertama adalah Dia memberkati Adam dan Hawa. Kemudian kita lihat dalam perjanjian baru, ketika Tuhan mulai pelayanan, Tuhan panggil anak-anak. Ketika Tuhan panggil anak-anak, anak-anak itu dibawa kepada Yesus, maka Yesus mulai berkati mereka. Kitab Kejadian, Tuhan memulai satu rumah tangga, Tuhan mulai dengan berkati rumah tangga yang baru. Dalam perjanjian baru ketika Yesus mulai pelayanan, Tuhan mulai memberkati dari anak-anak.
Kemudian kalau kita baca dalam Alkitab ketika Yesus mulai terangkat ke sorga, Alkitab tulis sementara dia terangkat, dia memberkati umat-umatnya. Jadi yang ada di hati Tuhan memang dia mau berkati kita. Yang ada di hati Tuhan dia ingin berkati kita. Tapi perhatikan baik-baik, kalau kita tidak waspada, berkat ini bisa jadi ujian pada kita. Dan berkat ini bisa menghancurkan dasar dari rumah rohani kita. Sehingga pengiringan kita akan hancur. Saya dengar satu kesaksian saudara-saudara. Ada satu wanita muda. Dari kecil dia setia. Kemudian karena dia setia Tuhan kasih kepandaian yang luar biasa. Dari kecil dia juara. Di SD juara. Di SMP dia juara. Di SMA dia juara. Dia kuliah, ketika dia kuliah luar biasa hasilnya. Dia kuliah S1, kemudian dia kuliah S2. Karena dia setia, maka gembala percayakan dia menjadi ketua pemuda dan remaja di gereja itu. Setelah selesai S2, maka dia mulai cari pekerjaan. Dia melamar di satu perusahaan besar. Dia ikut ujian testing masuk, nilainya paling tinggi. Dia diterima di perusahaan itu, kemudian diinterview untuk mulai bekerja. Maka pemilik perusahaan bilang begini kepada dia, kami terima karena kamu pintar. Kami akan kasih kamu gaji dengan gaji yang besar. Kami akan kasih kamu rumah dinas. Kami akan kasih kamu mobil dinas. Kami akan promosi kamu ke satu jabatan yang baik. Tapi syaratnya satu, kamu harus tinggalkan kepercayaanmu. Dan kamu harus pindah agama. Heran saudara-saudara, pemudi ini yang bertumbuh dari kecil karena Tuhan berkati dia. Kemudian dia menjadi sarjana, lulus S2. Tapi waktu dia mengalami ujian, dia diuji dengan pekerjaan. Dia ambil keputusan untuk tinggalkan Tuhan. Gembalanya sempat goncang, saudara-saudara. Itu sebabnya gembalanya pakai tema di belakang gereja, sekali Yesus tetap Yesus. Karena pengalaman apa yang telah dialami oleh pemudi ini. Saya mau bilang pada saudara-saudara, kekayaan dunia ini tidak sebanding dengan kemurahan Tuhan yang kita alami. Saya mau bilang pada saudara-saudara, kalau ada di antara anak-anak muda, karena Tuhan berkati dan engkau sukses dan berhasil pada perkuliahan Anda, jangan sampai perkuliahan Anda akan membuat Anda jauh dari Tuhan. Tetap Tuhan harus nomor satu di atas segala-galanya. Kalau kita tidak waspada, keberhasilan itu bisa jadi ujian iman terhadap kita. Kalau kita tidak waspada, berkat itu akan jadi ujian iman terhadap kita. Kalau kita tidak waspada, jabatan itu akan jadi ujian iman terhadap kita. Coba kita ingat dulu kita bukan siapa-siapa. Tapi sekarang Tuhan mulai berkati. Tapi coba kita renungkan, ketika Tuhan mulai berkati, apakah posisi Tuhan itu mulai tergeser dari hidup kita atau Tuhan masih tetap nomor satu? Saya belum lama ini ikut seminar yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Peterson. Dia jelaskan tentang kehilangan cinta mula-mula. Dia berkata begini, ketika Tuhan lagi bukan nomor satu, ketika Tuhan bukan lagi yang mula-mula, ketika Tuhan bukan lagi yang pertama, sesungguhnya kita sudah kehilangan cinta yang mula-mula. Dan Wahyu pasal 3 berkata, kejatuhan paling dalam dari seseorang adalah ketika seseorang itu kehilangan cinta mula-mula. Saya mau bawa berita untuk kita semua pada hari ini. Dengar firman Allah ini. Tuhan mau berkati kita. Tapi ketika Tuhan berkati kita, berkat itu tidak akan pernah menggeser Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap Tuhan itu yang utama. Dan tetap Tuhan itu yang nomor satu dalam hidup kita. Ketika Tuhan izinkan kita, promosikan kita dalam satu jabatan. Ketika kita terima satu jabatan, jabatan itu tidak akan membuat kita lupa diri. Jabatan itu tidak akan membuat kita lupa Tuhan. Tapi jabatan itu akan membuat Tuhan makin terkenal dan Tuhan makin dipuji. Kalau Tuhan berkati kita, pakai berkat itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita sukses, jangan sampai sukses berhasil itu membuat rumah rohani kita hancur. Kita mulai kehilangan kesetiaan. Kita mulai kehilangan cinta. Kita mulai kehilangan prioritas yang utama. Tapi dengar firman Allah untuk kita semua hari ini.
Kalau berkat itu mulai datang pada kita, kita mulai dipromosikan dengan segala sesuatu. Jangan jadikan itu membuat kita jauh dari Tuhan, tapi buat itu kesempatan. Tuhan akan dimuliakan lewat itu semua. Haleluya. Tuhan mau berkati kita hari-hari ini. Karena yang ada di hati Tuhan, sejak dari penciptaan sampai dia naik ke sorga, dia selalu bertindak untuk memberkati kita. Dan dia mau berkati semua anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita tidak waspada, berkat itu bisa jadi ujian iman terhadap kita. Kalau kita tidak waspada, keberhasilan itu bisa jadi ujian iman itu terhadap kita. Tapi dengar firman Allah, saya mau sampaikan untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada satu jemaat yang kehilangan cinta mula-mula. Jangan ada satu jemaat karena sesuatu, maka Tuhan lagi bukan nomor satu. Tuhan tetap nomor satu. Tuhan tetap yang terbaik. Tuhan tetap yang utama. Maka rohani kita akan tetap bangkit. Rohani kita akan tetap berdiri. Dan ketika Tuhan datang, rumah rohani kita tidak hancur, tetap tegak berdiri, dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya hari-hari ini pesan firman Tuhan untuk kita. Orang yang bijak, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah, sekarang tiap dengar firman Allah, lakukan firman itu. Hari ini Anda dengar firman Tuhan, tangkap firman ini dan mulai lakukan firman itu. Besok Anda dengar firman Tuhan, tangkap, cari mengerti firman itu dan lakukanlah firman itu. Maka percayalah, ketika ujian-ujian iman itu datang, baik hujan dia akan menguji atap perlindungan kita, baik angin yang akan menghancurkan badan rumah, maupun banjir yang akan menghancurkan dasar rumah. Rumah kita tidak akan tergoyahkan. Sebab orang yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah orang yang dengar firman dan lakukan firman. Jadi doa saya untuk kita semua yang bisa dengar firman Allah hari-hari ini adalah, jadilah jemaat yang punya cinta yang luar biasa untuk dengar firman. Dan jadilah jemaat yang punya semangat, setiap firman yang didengar, lakukanlah firman itu. Jadi pelaku firman itu. Jangan jadi jemaat yang dengar firman tapi tidak melakukan firman. Berarti rumah kita didirikan di atas pasir. Kapan ujian datang, rumah rohani kita akan hancur. Bukti dari rumah rohani akan hancur adalah ujian sekecil apapun begitu mudah tinggalkan Tuhan. Ujian sekecil apapun begitu mudah untuk jauh dari Tuhan. Tetapi kalau rumah rohani kita kuat, berdiri di atas batu, ujian apa saja sekali Yesus tetap Yesus. Ujian apa saja sekali percaya, kita tetap percaya. Itu jadi doa dan itu jadi kerinduan Tuhan untuk kita semua ketika kita dengar firman Allah ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini. Aku berdoa berkat yang luar biasa turun bagi jemaat. Aku berdoa ya Roh Kudus, berikan semua kami kemampuan ketika mendengar firman, kami mengerti tiap firman itu. Dan berikan kami kemampuan untuk melakukan tiap firman itu. Supaya kami menjadi jemaat yang membangun rumah rohani di atas batu. Karena kami tahu Tuhan, ujian-ujian terhadap rohani itu akan datang. Tapi ujian itu bisa datang kapan saja, dimanapun kami pergi dan berada. Tapi rumah rohani kami akan tetap berdiri tegak. Kami tetap setia, kami tetap percaya, kami tetap mengasihi Engkau. Sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Berkati firman ini untuk kami semua yang sudah mendengar. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur alaskan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah jemaat yang dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Percayalah, berkat Tuhan akan jadi bagian kita. Dan tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.